semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Prihana Putri Rihanta, kelas 11A1 absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan KP dan KC, derajat disosiasi, hukum Hess, dan pergeseran kesetimbangan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dari KP dan KC. Nah, KP dan KC dapat ditentukan berdasarkan rumus atau persamaan gas ideal. Yang dirumuskan pertama adalah PV sama dengan N kali R kali T. Nah, jika kita akan mencari P-nya, itu dapat kita rumuskan sebagai N per V dikali R dikali T, yang dimana P itu adalah konsentrasi tekanan dan N per V adalah konsentrasi atau molaritasnya. Nah, dan kita akan mendapatkan rumus akhir sebagai P dalam kurung konsentrasi molaritas R dikali T. Nah, di sini kita coba dimisalkan ya, kita punya reaksi sebagai K, L, M, dan D, dan N, yang masing-masing koefisiennya adalah A, B, C, dan D. Nah, semuanya kan dalam bentuk gas ya, kita lihat di sini, semuanya dalam bentuk gas. Maka KC itu adalah produk dibagi tekanan dengan dipangkatkan koefisien masing-masing. Nah, jika kita sudah mendapatkan ini, maka kita dapat ke rumus KP selanjutnya. KP adalah sama juga seperti KC jatuhnya, tapi kita ditambahkan dengan tekanan, alias kita menambahkan rumus di sini ya. Nah, jadinya adalah P kali M pangkat C, P kali N pangkat D, P kali K pangkat A, dan P kali L pangkat B. Nah, jika kita sudah diketahui ininya, maka kita akan lanjut kepada rumus berikutnya. Ini adalah rumus selanjutnya. Ini kita masukkan rumus yang ini ya. Kita masukkan rumus yang di sini. Nah, selanjutnya kita masukkan konsentrasinya M kali R kali T pangkat C, N kali R kali D pangkat D per konsentrasi K kali R kali T pangkat A, dan konsentrasi L kali R kali T pangkat D. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus berikutnya. Kita akan memisahkan semuanya. Kita akan memisahkan rumus tersebut agar lebih terlihat mudah dimudahkan. Yang menjadi konsentrasi M pangkat C, konsentrasi N pangkat D dikali RT pangkat C dan RT pangkat D per konsentrasi K pangkat A, konsentrasi L pangkat B, RT pangkat A dan RT pangkat B. Nah, bisa kita simpulkan di sini adalah KC yang kurang RT dipangkatkan dengan C plus D dikurang A plus D. Kenapa bisa seperti ini? Dikarenakan kita mengikuti dari rumus matematika yaitu adalah jika dikali itu ditambah dan jika dibagi itu dikurang. Maka jadilah C plus D dikurang A plus D. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan bahwa KC yang kurang RT adalah delta N. Nah, delta N itu apa sih? Delta N itu adalah sigma koefisien gas kanan dikurang sigma koefisien gas kiri. Nah, dari rumus di atas dapat kita simpulkan hubungan KP dan KC adalah KP sama dengan KC sama dengan KP sama dengan KC dan kurang RT dan dipangkatkan dengan delta N. Nah, ini di sini R mempunyai kecepatan tetap jika tidak diketahui di soal adalah 0,082 L atau mol K. Nah, T adalah suhu dan ya, terima kasih. Dan sekarang kita akan menuju ke latihan soalnya. Sekarang kita akan menuju derajat disosiasi. Derajat disosiasi merupakan perbandingan antara jumlah mol zat yang terurai dan jumlah mol mula-mula. Di sini alfa sama dengan mol zat terurai per mol zat mula-mula. Rentang nilai alfa sama dengan 0. Artinya zat tidak berdisosiasi. 0 lebih besar, alfa lebih besar dari 0 namun lebih kecil dari 1, yang mengartikan bahwa zat terdisosiasi sebagian. Dan jika alfa sama dengan 1, zat terdisosiasi dengan sempurna. Nah, sekarang mari kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya, dalam ruang 1 liter dan suhu 27 derajat Celcius terjadi kesetimbangan sebagai berikut. 2SO3 setimbang dengan 2SO2 plus O2. Pada kondisi awal terdapat 0,5 mol SO3. Dan ternyata kesetimbangan tercapai saat SO3 terdisosiasi 40%. Dan kita di sini disuruh untuk menentukan dari KC dan KP. Selanjutnya, pertama-tama kita mencari alfa terlebih dahulu. Alfa sama dengan NSO3B per NSO3 mol. Nah, di sini alfanya kita sudah dapat. Alfa itu terdisosiasi ya. Jadi SO3 terdisosiasi 40%. Maka dari itu kita bisa tahu bahwa alfanya 0,4. Karena 40% itu adalah 0,4. Nah, NSO3B yang kita belum ketahui di sini. Nah, NSO3 molnya adalah 0,5. Maka NSO3B ini kita taruh di depan dan sama dengan 0,5 dikali 0,4. Maka hasilnya adalah 0,2. Selanjutnya kita mencari MBS terlebih dahulu.
karena kita di sini sudah mencapai 0,2, mulai kita taruh langsung di sini. Jadi SO3 0,5 dikurang 0,2 sama dengan 0,3. Nah, di sini kita tambahkan jadi 0,2 dan 0,1. Selanjutnya kita masukkan ke rumus KC terlebih dahulu. Rumus KC itu adalah reaktan per konsentrasi reaktan. Jadi di sini kita tulis rumusnya dan mencapai hasil akhir sebesar KC 40 per 90. Selanjutnya kita masukkan ke rumus KP. KP itu rumusnya KP sama dengan KC RT delta N. Nah, KC-nya sudah kita dapat, yaitu 4 per 90. Dan selanjutnya kita mencari RT-nya. R itu sudah pasti 0,082 karena tetap ya. Dan 300 ini kita dapat dari T27 plus 273 sama dengan 300 Kelvin. Nah, di sini karena suhunya masih Celsius, kita ubah ke Kelvin. Jadi 27 tambah 273 sama dengan 300. Selanjutnya kita masukkan ke rumus, itu mencapai 4 per 90 kali 24,6 dan mencapai hasil akhir 10,93. Nah, kita sudah mencapai akhir. KC 4 per 90 dan KP adalah 10,93. Sekarang kita lanjut ke hukum Hess pada kesetimbangan. Nah, kesetimbangan yang pertama dalam hukum Hess ada persamaan reaksi kesetimbangan dibalik. Maka tetapan kesetimbangannya juga dibalik. Nah, di sini ada reaksi B, konsentrasi B plus D setimbang dengan konsentrasi A 3A. Maka, jika dibalik akan menjadi 3A setimbang dengan konsentrasi B plus D. Maka di sini tetapan nilai kesetimbangannya juga dibalik. KC yang pertama, KC sama dengan X menjadi KC sama dengan 1 per X. Nah, yang kedua ada koefisien reaksi kesetimbangan dikalikan dengan N. Maka nilai tetapan kesetimbangannya juga dipangkatkan dengan N. Misalnya nih, ada reaksi 1 per 2A plus 3C setimbang dengan B. Maka kita bisa kalikan 2 ya. Misalnya kita kalikan 2, itu menjadi A tambah 6C setimbang dengan 2B. Maka KC-nya di sini yang pertama itu hanya KC sama dengan X. Nah, jika kita sudah kalikan ini, maka KC-nya dipangkatkan dengan N. Karena ini kita pakai 2, maka di sini kita pangkatkan dengan 2 ya. Yang ketiga, ada persamaan reaksi kesetimbangan dijumlahkan. Maka nilai tetapan kesetimbangan adalah hasil kali dari tetapan kesetimbangan reaksi-reaksi penyusunnya. Nah, di sini juga misalkan ya, ada reaksi 2B plus A setimbang dengan 4C. Dan reaksi yang kedua adalah E setimbang dengan 3B plus A. Di sini kita bisa coret yang sama ya. A bisa dicoret dengan A dan 2B dapat dicoret dengan 3B yang menjadi B saja. Nah, selanjutnya reaksi ini kita tambah menjadi kita dapat hasil sebagai E setimbang dengan 4C plus B. Sedangkan di KC-nya ini kita kalikan. Nah, KC pertama adalah 5X dan KC kedua adalah 2X. Jika kita kalikan mendapatkan hasil KC sama dengan 10X. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ketetapan kesetimbangan pada reaksi yang berkaitan. Nih, diketahui data tetapan kesetimbangan pada suhu tertentu untuk beberapa reaksi tersebut. Reaksi berikut. Ada reaksi pertama adalah 1NO plus 1 per 2O2 setimbang dengan NO2 dengan KC sama dengan A. Nah, reaksi yang kedua adalah 2NO2 gas setimbang dengan N2O4 gas dengan KC sama dengan B. Tentukan nilai KC untuk reaksi N2O4 gas setimbang dengan 2NO gas plus O2 gas pada suhu A dan B. Yang ditanya pada soal adalah
N2O4 gas setimbang dengan 2 NO gas plus O2. Nah, di sini kan belum ada nih yang depannya N2O4. Maka ini reaksi yang kedua kita akan balik menjadi N2O4 setimbang dengan 2 NO2. Dengan Kc juga yang dibalik sama dengan 1/B. Nah, ketetapan yang kedua nih. Agar kita bisa mencapai 2 NO gas plus O2, kita harus membalik reaksi yang pertama menjadi, dan kita harus kalikan ya, karena NO yang pertama itu masih 1. Menjadi 2 NO2, 2 NO plus O2 dengan Kc 1/A kuadrat. 1/A pangkat 2, karena ini dikalikan dengan 2. Nah, selanjutnya ada N2O4. Nah, selanjutnya kini kita tambahkan menjadi N2O4 setimbang dengan 2 NO plus O2. Kc-nya kita kalikan ya. Kc-nya menjadi 1/B kali A pangkat 2. Menjadi 1/A pangkat 2 kali B. Sekarang ke materi terakhir adalah pergeseran kesetimbangan. Dari Le Chatelier menyatakan bahwa jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Yang pertama ada pengaruh konsentrasi zat di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, di sini kita simpulkan bahwa penyebab sama dengan aksi dan akibat sama dengan reaksi. Yang dimana saat konsentrasi zat di ruas kiri, jika ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Dan jika dikurang, kesetimbangan bergeser selalu ke kiri. Nah, begitu pula jika di ruas kanan, maka yang ditambah akan bergeser ke kiri, dan jika dikurang bergeser ke kanan. Yang kedua ada pengaruh dalam tekanan dan volume. Nah, jika volume dinaikkan dan tekanan dikurangi, maka kesetimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih besar. Nah, yang kedua, dan jika dibalik, kesetimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih kecil. Kenapa bisa terjadi? Karena koefisien yang dihitung hanyalah koefisien dalam tetapan kesetimbangan. Kecuali pada kesetimbangan larutan koefisien H2O dihitung karena penambahan air dapat menggeser kesetimbangan. Yang ketiga ada pengaruh suhu. Pengaruh suhu dalam skema reaksi, konsep energi suhu ditambah dan suhu dikurangi dalam reaksi endotherm dan exotherm. Nah, pergeseran ini dapat terjadi ke kanan dan ke kiri, dan efek terhadap Kc-nya akan naik dan turun. Selanjutnya ada pengaruh katalis, adalah penambahan katalis tidak menggeser kesetimbangan dan tidak mengubah tetapan kesetimbangan, hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Nah, di sini ada kurva dengan tanpa katalis dan dengan katalis. Nah, kesimpulan dari yang terjadi di atas adalah jika perlakuan yang konsentrasi zat di ruas kiri ditambah akan mengalami ke kanan, dan jika dikurang ke kiri dan nilai Kc tetap. Nah, jika konsentrasi zat di ruas kanan, jika ditambah akan menjadi ke kiri, dikurangi menjadi ke kanan, dan nilai Kc-nya akan tetap. Jika volume, koefisien yang lebih besar, jika ditambah akan menjadi koefisien lebih besar, jika dikurangi koefisien lebih kecil, nilai Kc akan tetap tidak berubah. Nah, tekanan jika ditambah koefisien lebih kecil, dan jika dikurangi koefisien akan mengarah ke koefisien yang lebih besar. Nilai Kc akan tetap. Nah, suhu agak berbeda karena ini nilai Kc-nya akan berubah, di mana jika endotherm akan menjadi ke kanan, exotherm ke kiri, dan jika dikurangi, endotherm ke kiri dan exotherm ke kanan. Nilai Kc akan berubah. Jika ke kiri akan menjadi turun, dan jika ke kanan akan menjadi naik. Dan yang terakhir ada katalis. Jika ditambah dan dikurangi tidak akan bergeser dengan nilai Kc yang selalu tetap.